Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ardieta Frisilia dengan NIM J1A1206263. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyakit gastritis. Bisa kita lihat dari pengertian gastritis, di mana gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung, ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Untuk melindungi lapisan mukosa lambung dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung, dinding lambung dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal. Selanjutnya, keadaan penderita gastritis di lingkungan rumah saya. Penderita gastritis di sekitar lingkungan di rumah saya yaitu disebabkan oleh nyeri pada lambung yang terjadi akibat peradangan pada lambung atau lapisan mukosa lambung. Ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Gejala gastritis. Kita dapat lihat gejala gastritis yang dirasakan dapat berbeda pada setiap penderita. Akan tetapi, kondisi bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala. Beberapa contoh gejala gastritis, diantaranya nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Yang kedua, perut kembung. Ketiga, cegukan, kemudian mual, muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, dan yang terakhir muntah darah. Kita masuk di penyebab gastritis. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Dinding lambung tersusun dari jaringan yang mengandung kelenjar untuk menghasilkan enzim, pencernaan, dan asam lambung. Selain itu, dinding lambung juga dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi lapisan mukosa. Lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan rusaknya mukus pelindung, yaitu infeksi bakteri. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik. Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada lambung dan menimbulkan gastritis cukup banyak jenisnya. Namun, yang paling sering adalah bakteri Helicobacter pylori. Selain dipengaruhi faktor kebersihan lingkungan, infeksi bakteri ini juga dipengaruhi oleh pola hidup dan pola makan. Kemudian diagnosa gastritis. Pasien yang diduga menderita gastritis terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan riwayat kesehatan serta pemeriksaan fisik oleh dokter. Pemeriksaan riwayat kesehatan mencakup menanyakan mengenal gejala yang muncul, sudah berapa lama dirasakan, serta kondisi kesehatan pasien secara umum. Untuk diagnosis yang lebih akurat, dokter akan menyarankan pasien menjalani pemeriksaan lanjutan, di antaranya tes untuk infeksi Helicobacter pylori. Contohnya adalah tes darah, tes sampel tinja, atau uji urea pada pernapasan, atau urea breath test. Selain untuk mendeteksi keberadaan bakteri Helicobacter pylori, tes darah juga dapat mendeteksi jika pasien mengalami anemia. Tes sampel tinja juga dapat mendeteksi jika pasien menderita gastritis, terutama gastritis erosif, dengan mendeteksi keberadaan darah pada tinja. Selanjutnya, pengobatan. Pengobatan yang dapat diberikan kepada pasien oleh dokter tergantung kepada penyebab dan kondisi yang memengaruhi terjadinya gastritis. Untuk mengobati gastritis dan meredakan gejala-gejala yang ditimbulkan, dokter dapat memberikan obat-obatan berupa obat antasida. Antasida mampu meredakan gejala gastritis,
terutama rasa nyeri, secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini efektif untuk meredakan gejala-gejala gastritis, terutama gastritis akut. Contoh obat antasida yang dapat dikonsumsi oleh pasien adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Obat penghambat histamin 2H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di dalam lambung. Contoh obat penghambat histamin 2 adalah ranitidin, simetidin, dan famotidin. Baik, komplikasi gastritis. Komplikasi akibat gastritis bisa saja terjadi jika kondisi ini tidak diobati. Beberapa di antaranya adalah tukak lambung, pendarahan di dalam lambung, dan kanker lambung. Baik, ini dokumentasi saya yang pada saat melakukan penelitian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.